kejadian-kejadian yang di luar dugaan, bencana-bencana di mana-mana, termasuk di Provinsi Jawa Barat ya. Betul. Ada longsor, banjir yang emang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Alhamdulillah di kesempatan hari ini perkenalkan nama saya Riki Ahmad Hadiansyah. Alhamdulillah nih salah satu komunitas yang ada di daerah Cisaga ya. Cisaga itu perbatasan Kabupaten Ciamis dengan Kota Banjar, lebih tepatnya Imah Kolot ya. Imah Kolot adalah salah satu tempat kita berkreasi ya, beraktivitas komunitas, bahkan lintas komunitas yang telah kita lakukan. Dan saat ini di channel podcast ini ya, Imah Kolot bekerja sama dengan Galuh Raya Channel nih. Oke, mungkin sudah tidak asing lagi mungkin ya buat sobat-sobat yang ada di seantero Jawa Barat ya. Oke, dan hari ini saya tentunya akan ditemani oleh sobat saya nih, Kang Ilham ya. Kang Ilham, ya. Terima kasih waktunya Kang Ilham. Siap. Mungkin dengan perencanaan dari awal pergeseran waktu, kayaknya Tuhan sudah memberikan jodoh waktu hari ini kita bisa bertemu. Siap. Salam sehat selalu Kang Ilham ya. Di masa pandemi tentunya kita tidak menyurutkan kegiatan kita ya. Betul. Kang Ilham, Betul. di mana emang kebijakan pemerintah pusat sampai daerah memberlakukan pembatasan ya. Iya, pembatasan. Ketika kita beraktivitas, insya Allah dalam hal ini kita tetap menjaga protokol COVID ya. Siap. Tentunya sehat Kang Ilham. Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Mungkin Kang Ilham ini bisa saya uraikan dulu sedikit lah Kang Ilham ya. Iya. Kang Ilham adalah salah seorang penggiat aktivis ya lingkungan hidup dan konservasi yang ada di Kabupaten Ciamis khususnya, tapi beliau emang sangat banyak lah bergiat ya. Kemarin juga mungkin informasi buat semuanya bahwa di Imah Kolot sudah berlangsung ya sebelum pandemi, bahkan kemarin terakhir itu kita melakukan workshop lingkungan hidup ya, hidup, betul. Kita mendatangkan rekan-rekan juga dari Kota Bandung ya. Bandung. Salam buat Kang Yuli sama Kang Okid ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Izinkan mudah-mudahan kedepannya Imah Kolot ada pembahasan-pembahasan yang lain juga. Cuman di sesi ini mungkin kami ya, termasuk rekan saya Kang Ilham akan berbagi pengalaman lah ya, berbagi pengalaman di mana mungkin ini saya sekarang tentunya pakai pangsi nih. Betul. Kang Ilham juga pakai ikat gitu. Mudah-mudahan identitas kita betul. Ya. Kita selaku Jawa Barat, warga Jawa Barat, orang Sunda ya, bangga dengan budaya kita sendiri. Betul. Dan pembahasan hari ini mungkin Kang Ilham ya, kita miris juga ya di waktu-waktu kemarin itu kita di awal tahun banyak sekali ya kejadian-kejadian yang di luar dugaan, bencana-bencana di mana-mana, termasuk di Provinsi Jawa Barat ya. Betul. Ada longsor, banjir yang emang kita juga harus jujur ya terhadap alam. Di mana sesi ini adalah dengan tema jujur kepada alam ya. Jadi memang kita berbicara sharing pengalaman Kang Ilham seperti apa terkait aktivitas Kang Ilham dalam melakukan aktivitas di bidang lingkungan alam ya dan konservasi. Oke Kang Ilham, yang ingin saya tanyakan sebetulnya Kang Ilham apa sih yang menjadi motivasi Kang Ilham ya? Ketika Kang Ilham lahir di generasi sekarang
dihadapkan dengan banyak permasalahan yang sangat kompleks ya, tapi mau gitu ya. Iya. Mau bergiat, memperjuangkan, berkampanye untuk lingkungan hidup kita gitu kan. Bagaimana Kang Ilham? Silakan motivasinya seperti Iya. apa? Motivasinya mungkin gini. Tapi sebelumnya nih saya mau nyapa dulu Sobat Galuh Channel, Sampurasun, salam lestari. Jadi sebetulnya sih awalnya simpel saja, saya bergerak di lingkungan itu karena satu tuntutan moral. Betul. Dan selain oleh kita mau siapa lagi gitu. Gitu. Maka dari itu sebelum kita mencontohkan kepada orang lain, dimulai dulu dari kita. Dan sebisa mungkin ada waktu mungkin ataupun kapanpun, kalau bahasa Inggrisnya nih gayanya anyway, anytime, anywhere, ya gitu. Kita berbuat baik itu sekecil apapun harus dilakukan. Betul. Salah satunya melestarikan alam dan care terhadap alam. Jadi care itu sangat luas. Jadi selain kita care ke sesama manusia, care ke sesama makhluk, dan care sesama alam. Betul. Dan itu sebetulnya Kang sudah diajarkan ataupun disampaikan oleh orang tua kita terdahulu. Nah, karuhun. Karuhun. Kalau bahasa Sundanya itu karuhun atau leluhur Ya, ataupun betul, orang tua terdahulu. Maka ada 3 kunci dalam sisi agama, dalam sisi budaya pun sama, ataupun dalam sisi bahasa universal juga sama. Yang satu, hubungan kita vertikal, habluminallah, atau bahasa Sundanya ajen kagustina. Nah, betul. Yang kedua, hubungan horizontalnya. Tadi kan vertikal, betul. Ya. Vertikal, horizontal itu habluminanas atau ajen kasasama. Kemudian ada hubungan universal, Alam termasuk. alam, yaitu habluminal alam atau ajen kabuana atau ajen kajagatna. Itu 3 konsep itu yang memang satu kunci yang harus dilaksanakan oleh setiap manusia. Betul. Satu kunci yang harus dilaksanakan oleh setiap manusia, yang mana esensi dari 3 kunci itu adalah hubungan simbiosis mutualisme. Betul. Jadi keseimbangan alam itu dari situ. Nah, betul. Menarik sekali pembahasan kali ini. Mungkin Kang Ilham tadi bahwa salah satu ada pedoman hidup ya. Iya, betul. Selain kita vertikal kepada Allah, kepada sesama, bahkan alam kita harus punya sikap juga ya, bahwa kita berdampingan tentunya. Iya. Nah, Kang Ilham, kalau tadi di awal Kang Ilham berbicara bahwa para leluhur ataupun apa namanya? Karuhun kalau bahasa Sunda itu emang udah memberikan pesan-pesan ya dalam kehidupan kita, ketika kita dihidupkan harus berdampingan dengan alam. Nah, contoh konsep yang sudah ada nih Kang Ilham. Oke. Misalkan kalau di kita nih kadang kita emang masih ada pertanyaannya. Kalau anak-anak sekarang ya termasuk saya, emang masih ada daerah yang menerapkan konsep itu Kang Ilham? Silakan Kang Ilham. Oke. Pada dasarnya konsep-konsep tersebut itu secara tidak langsung dan kita nggak ngeh nih, gitu. Ketika kita kecil dulu ya, saya pernah merasakan, mungkin Akang juga sempat merasakan, mau tidur didongengi kayak cerita Sang Kuryang, Nini Ante, bahkan ada yang menyangkut sejarah juga, ada Lutung Kasarung dan Aki Balangan Terang Nini Balangkan Terang. Itu mengandung muatan-muatan moral yang sebetulnya esensinya atau dalamnya tuh ada muatan ilmiah gitu, termasuk pengelolaan alam. Nah, gimana gitu. Kak? Nah, contohnya ada yang dikatakan papagon ataupun wejangan-wejangan atau filosofis ya. Misalkan gunung teu meunang dilebur, larangan teu meunang dirumpak, buyut teu meunang dirobah. Nah, implementasi dari kata-kata itu sebetulnya sekarang masih ada, Kang. Dan kita harus bisa belajar kepada mereka sebetulnya. Nah, yang paling dekat nih di sekitaran Ciamis, kita kebetulan di Kabupaten Ciamis yang sudah terinventarisir oleh kita itu ada salah satu kampung adat namanya Kampung Kuta. Oh iya. Ya, Kampung Kuta. Di sana masyarakatnya masih menerapkan tata kelola lingkungan yang arif, yang berdasarkan kearifan lokal yang ada, Kang. Contohnya di sana ada hutan larangan, ya hutan larangan, di mana masyarakat setempat ataupun orang luar masuk ke hutan tersebut itu ada waktunya, Kang. Oh, jadi ada konsep manajemen waktu juga. Ada manajemen waktu. Kalau nggak salah itu ada hari Jumat dan hari Senin, itu bisa masuk ke sana. Selain hari itu, ada larangan hari itu. Nah, saya akan bahas nanti. Oh, siap. Nah, terus
masuk ke tempat tersebut itu yang unik dan itu memang tatanan adatnya seperti itu, nggak boleh pakai alas kaki, nggak boleh pakai alas kaki. Kemudian dari sana itu di dalam kita nggak boleh bawa yang namanya ada kayu bakar, ranting apa, semua dibiarkan alami. Sangat memperhatikan. Itu ya. Nah, kemudian ada makna tersendiri yang harus ditempuh oleh masyarakat ataupun orang yang mau masuk ke hutan itu. Satu, jangan memakai baju hitam-hitam. Jangan pakai baju putih-putih, apalagi memakai baju kebanggaan, contohnya baju dinas, baju instansi atau seperti itu. Kesana itu mau hitam mau putih ataupun warna lain, yang penting netral. Filosofisnya seperti itu. Jadi jangan pakai baju jabatan ataupun perhiasan yang berlebih. Jadi makna ketika kita berbaur dengan alam, kita sama, karena manusia hakikatnya adalah khalifah di bumi yang dititipkan oleh Tuhan untuk menjaga alam. Nah, kembali ke Kampung Kuta. Kalau nggak salah, Kampung Kuta itu ada salah satu hasil pertanian unggulan kopi salah satunya. Nah, ini mungkin bukti ketika mereka ataupun Kampung Kuta konsisten dengan konsep perlindungan alamnya, di mana kampung budaya tetap melekat dan intinya sampai sekarang juga dianut oleh mereka. Dan ternyata hasilnya luar biasa ya. Kalau nggak salah, kalau di Jawa Barat itu ada Cipta Gelar ya, Kang? Cipta Gelar, betul. Apakah konsepnya sama, Kang? Iya, pada dasarnya konsep-konsep kampung adat yang ada di Jawa Barat itu sama, kabuyutan konsepnya. Mau Cipta Gelar, Baduy, Kisungsang, Cipta Rasa, kemudian ada Citorek, ya. Itu merupakan konsep-konsep kampung adat. Kampung Naga juga sama. Nah, termasuk Kampung Kuta. Nah, kemudian selain tadi kopi, ada komoditas unggulan lain yang menjadi khas Kampung Kuta sebetulnya. Dan komoditi itu adalah komoditi pengelolaan jasa lingkungan berbasis konservasi. Wah, keren tuh. Nah, salah satunya apa? Pengelolaan atau pengolahan gula aren. Wah, betul. Ya, gula aren itu salah satu produk unggulan dari Kampung Kuta, yang mana gula tersebut dihasilkan dari pohon nira atau kawung yang mana ketika diolahnya secara tradisional tidak ada bahan pengawetnya dan aman untuk dikonsumsi. Murni juga. Nah, itu yang kita harus pahami juga ya. Banyak manfaatnya. Banyak manfaatnya. Tujuannya itu pasti pertama dia pengen melestarikan lingkungan. Iya, betul. Dan dengan sendirinya alam memberikan yang sangat luar biasa. Maka dari itu sesuai nih tagline-nya. Jaga alam kita. Pada konsepnya nih, kita jaga alam, alam pasti jaga kita. Nah, gitu. Itu konsep mutualismenya. Kadang gini kan, ketika banyak bencana sebetulnya apa yang sedang terjadi ini yang sedang dialami oleh alam ya. Iya. Banyak banjir, itu kan logikanya berarti tanah nggak bisa nyatu. Iya, betul. Terus misalkan longsor, kayaknya tanah udah nggak bisa nahan beban kan, seperti itu ya, Kang ya. Bagaimana Kang terkait kondisi kejadian seperti itu? Yang pertama, yang saya pahami sekarang itu kekeran ataupun kepekaan kita terhadap alam sudah mulai menipis. Nah, kita flashback lagi, ingat kepada wejangan-wejangan atau obrolan leluhur kita, karena pengelolaan alam itu sebetulnya base-nya sains yang dikemas kearifan lokal sebetulnya. Karena misalkan saya pernah baca manuskrip atau literasi yang berjudul Warugan Lemah ya. Itu karya leluhur kita yang sekarang naskahnya itu berada di Arsipnas, Kang. Nah, di sana tercatat mengenai tentang sistem tata kelola lingkungan berdasarkan sistem tata ruang. Jadi ada yang disebut bangunan atau bukan bangunan, maaf, ada kawasan ataupun tanah Garuda Mupuk, terus Cigolempang, pasir Batu Karut, Lemah Mala. Jadi di sana terdapat zonasi yang mana harus dijadikan pemukiman, yang mana dilarang untuk pemukiman, yang mana bisa untuk perkebunan atau pertanian. Itu sudah terpetakan. Jadi dari dulu juga konsep leluhur kita sudah. Nah, itu betul. Jadi, bagaimana di mana kita harus ada pemukiman, hutan yang harus dilindungi. Betul. Gitu. Nah, kalau lihat dari sekarang kan justru banyak nih alih fungsi lahan banyak. Oke, kita nggak bisa menyalahkan siapapun, tapi pasti ini ada yang salah nih ya, maksudnya. Nah, kita masyarakat nih, termasuk saya. Betul.
apa sih yang bisa kita lakukan Kang dalam kegiatan sehari-hari? Kegiatan sehari-hari. Masukan buat saya termasuk rekan-rekan semua. Satu, mungkin dimulai dari diri sendiri dan dimulai dari hal yang kecil. Karena hal yang besar dimulai dari hal yang kecil. Betul. Nah, itu kuncinya. Satu, kita mulai sekarang membiasakan diri nih dalam pengelolaan sampah contohnya. Di rumah bisa? Di rumah bisa. Kebetulan beberapa waktu kebelakang ini ya, kemarin Hmm. beberapa minggu ke belakang saya bersama tim dari Bandung juga. Tadi ada Kang Okit, Kang Yuli. Ya? Betul. Kita sudah beberapa edukasi ke teman-teman di sini untuk pengelolaan sampah, terutama untuk pupuk kompos dan pembikinan biopori untuk menambah daya tampung air. Itu contohnya. Itu bisa diaplikasikan. Bisa diaplikasikan. Di rumahan gitu. Di rumahan. Contohnya kenapa? Itu sebetulnya sudah dicontohkan oleh leluhur kita. Dulu waktu saya kecil nih Kang ya. Betul. Ketika ada hajatan atau selamatan atau apa, ketika ada konsumsi, sekarang mungkin banyakkan orang-orang memakai plastik atau styrofoam. Tapi ketika zaman dulu saya masih ingat masih pakai besek, dalamnya dialasi oleh daun ya, daun jati ataupun daun pisang atau daun tisu, yang mana sampahnya itu ketika kita buang tidak akan mencemari lingkungan, gampang terurai. Yang kedua, bisa memberdayakan ekonomi masyarakat. Maksudnya itu kan pengrajin beseknya pasti masyarakat. Oh, betul. Nah, jadi disitulah salah satu sisi ekonomi terberdayakan, ekologi terjaga. Oke, berarti itu kan sampah organik nih. Sampah organik. Kalau plastik gimana? Ketika sekarang di perumahan nih banyak. Jadi caranya gimana nih ketika di dapur itu kan biasanya kita pengalaman ya, sampah segala rupa masuk ke dalam satu tong sampah. Gimana itu, Kang? Nah, kita sebelum melakukan aksi pemilahan itu, kita harus mengenal dulu jenis-jenis sampah. Ya, mana sampah organik dan anorganik. Nah, anorganik pun ada beberapa golongan juga. Ada yang memang plastik, sampah, residu, ataupun beberapa yang memang mengandung zat berbahaya, itu kita harus bisa pilah. Dan ketika nanti sudah kita memahami sistem pilahnya, ada pengolahan lanjutannya itu. Sip, oke. Kang Ilham, jadi emang pada dasarnya kita harus jujur ya terhadap alam, bahwa ini emang harus kita akui bahwa kita generasi muda ya, warisan dari leluhur itu emang harus paham ya. Paham, betul. Salah satunya tadi yang barusan dikatakan, jadi kita di kehidupan sehari-hari bisa memilah-milah sampah, sampah dengan pemanfaatan yang tadi. Oke, Kang, kenapa sih kalau sampah plastik itu emang harus dipisah sama organik, kan? Kenapa ya? Yang pasti perbedaan yang sangat signifikan antara sampah organik dan sampah anorganik itu dalam sisi penguraiannya, Kang. Kalau sampah organik itu penguraiannya atau membusuknya itu cepat. Tapi kalau sampah plastik membutuhkan waktu untuk sampah itu busuk, butuh beberapa ratus atau puluhan bahkan ratusan tahun. Oh, jadi emang dalam pengolahan sampah plastik perlu alat kelakuan lain ya. Iya. Mudah-mudahan nanti akan sama komunitas bisa menceritakan ya, yang katanya pernah ya kemarin mensosialisasikan itu. Oke, sobat muda, kita nanti kita akan berbicara dalam diskusi ngobrol-ngobrol penuh inspirasi ya. Bagaimana sih cara mengolah sampah plastik, dan tentunya saya jadi penasaran soalnya akan tahu banyak nih sebetulnya akan apa sih.